Jadi marilah kita berbuat yang sebaik-baiknya untuk membuat efisien produk dalam negeri, desainnya bagus, dan saya menjanjikan juga pemerintah tidak membebani, malahan lebih memberikan upaya-upaya untuk membuat produk nasional kita itu bisa lebih efisien. Itu janji kami, mari kita bekerja sama sehingga beberapa tahun ke depan, apalagi tahun 2015 nanti, waktu ASEAN Economic Community berlangsung, nggak terpinggir tetapi merajai ASEAN maupun di kawasan dunia. Terima kasih. Bangsa yang kuat dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai produk nasionalnya. Oleh karena itu, Kadin sangat mendukung dan keberpihakan terhadap produk nasional itu adalah wajib hukumnya. Jadi dalam kaitan itu, pagi ini kita juga melihat adanya putri-putri wirausahawan Indonesia yang ingin mempromosikan pariwisata Indonesia. Oleh karena itu saya kira kita wajib mendukung upaya-upaya ini. Ikrar Kebangkitan Produk Nasional Indonesia. Berbekal kesadaran sebagai warga negara yang cinta bangsa dan negara, berbekal tekad untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berbekal komitmen untuk memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dengan keinginan kuat untuk memenangkan perusahaan dan produk Indonesia dalam persaingan global, maka kami bertekad untuk mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan menyatakan Ikrar Kebangkitan Produk Nasional Indonesia. Diikrarkan di Lapangan Simpang 5 Semarang pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2012. Atas nama Komite Tetap Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kadin Indonesia, Handito Juwono Ketua, Budi Prasetyo Wakil Ketua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategy in creative Eros. Baik, Pak Handito dan juga Mbak Retna, kembali kita berbincang. Kita sudah lihat tadi ada cuplikan gambar begitu. Itu kalau kita lihat ada banyak produk-produk dan itu buatan lokal dan tangan Indonesia. Mbak Retna ada dalam kegiatan tersebut? Iya, bisa diceritakan? Kemarin itu di JCC sedang mengadakan Made Indonesia Expo dan saya turut hadir di sana. Dan saya juga ikut Bapak Hidayat selaku Perindustrian untuk melihat satu-satu stand, dan itu menurut saya itu saya bangga sekali menjadi salah satu anak bangsa karena hasil-hasil yang diproduksi oleh dari beberapa seluruh Indonesia itu keren-keren banget. Bahkan itu produk dari mana saja, Mbak Retna? Jadi banyak stand-stand yang memang dari provinsi, tapi juga ada dari kabupaten kota, dan di sana juga ada berbagai seperti tas, dan mereka juga mengatakan bahwa tas ini kita ekspor ke Thailand 2.000 per tahun. 2.000 per tahun. Iya, jadi sebenarnya kualitas produk kita itu sangat bagus, dan seluruh provinsi kita itu juga sebenarnya lagi kreatifnya ingin membangun lebih lagi produk-produk Indonesia. Baik Pak Handito, kalau kita lihat expo atau semacam kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dikatakan pencanangan kebangkitan produk Indonesia kita sendiri begitu. Pak Handito melihatnya bagaimana? Iya, 20 Mei biasanya kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional kan. Sekarang kita peringati sebagai juga Hari Kebangkitan Produk Nasional kan gitu. Karena apa? Sudah saatnya kita ini membangkitkan kembali kejayaan produk nasional. Ya, tadi contoh di pameran dan conference Made in Indonesia gitu ya. Saya sendiri sebagai Ketua Komtab Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Kadin juga terlibat aktif di sana. Kita coba angkat kembali. Produk-produk kita ini sebenarnya bagus kok, sebenarnya luar biasa gitu. Asal ada langkah sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Yuk kita sama-sama memasarkan produk Indonesia lebih hari lebih baik lagi gitu. Tadi ada dikatakan ada PR atau tugas, tantangan-tantangan. Seperti apa sih Pak Handito yang dihadapi oleh rekan-rekan kita mungkin yang terlibat dalam usaha kecil ataupun juga yang memproduksi produk-produk lokal kita? Ya, kalau kita bicara tentang PR-nya tadi, memang kalau kita menggunakan pendekatan 5 Arrow of Marketing gitu ya. The 5 Arrow of Marketing ini kan nama buku, judul buku gitu ya. Judul buku. Ya, kalau ini kita mungkin ya. Iya, jadi kalau kita bicara di sana ada unsur dua hal penting, the 5 arrow-nya sama marketingnya. Nah, kalau kita bicara the 5 arrow, kita bicara tentang bagaimana kita menumbuh kembangkan
bisa bisnis, bisa produk kita gitu. Kalau kita bicara menumbuh kembangkan bisnis gitu atau produk, ada 5 langkah penting gitu. Satu kita sebut understanding gitu, memahami oh ya lingkungannya lagi begini nih, banyak produk-produk impor lagi masuk nih kan gitu, pasar di luar negeri juga lagi susah begini kan gitu. Itu understanding kan gitu. Bagaimana kemampuan kekuatan kita sendiri. Nah langkah kedua kemudian kita crafting, menyusun strategi, menyusun rencana, menyusun program. Oh apa yang harus kita jalankan. Yang ketiga kemudian commencing, jalanin rencana tadi, jalankan strategi tadi kan gitu. Yang keempat enhancing, kita tingkatkan terus kemampuan atau kinerja kita gitu dari waktu ke waktu. Dan yang kelima reviewing, kita lakukan terus dari waktu ke waktu review. Nah kalau 5 langkah ini dilakukan dengan sistematis gitu, termasuk dalam kasus ini produk Indonesia, maka kita akan bisa dorong ini agar produk Indonesia lebih hari lebih baik, lebih besar lagi kan gitu. Oke, sejauh ini kemudian yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha dalam negeri kita dalam memproduksi produk lokal dan berusaha memasarkan ke luar negeri, mereka sampai pada tahap apa ini? Dari The 5 Arrows ini mereka cuma sampai pada tahap apa? Sampai pemasarannya terhambat begitu Pak Handito? Iya, banyak yang masih boleh dikatakan kita ini jujur saja banyak yang masih berwacana kan gitu. Oh, masih berwacana. Sebenarnya kalau bicara belum dilakukan begitu ya Pak Handito ya? Kalau bicara tahap ada 5 tahap sebenarnya kalau di marketing itu. Vero. Jadi yang pertama setelah tadi kita melakukan proses understanding, kita sebenarnya ada 5 tahap, kita sebutnya the 5 stages of marketing planning gitu ya. Langkah pertama setelah tadi memahami understanding, langkah berikutnya itu adalah menetapkan sasaran, setting the objective. Sasaran kita apa gitu. Contohnya kalau kita bicara produk Indonesia, maka kita kepingin agar lebih banyak baik konsumen Indonesia maupun luar negeri yang kenal produk Indonesia dengan citra lebih baik kan begitu. Itu setting objektif, sasaran kita. Setelah kita menetapkan sasaran, langkah ketiga adalah menetapkan strategi. Contoh, dalam kasus produk Indonesia, sebenarnya salah satu strategi yang penting adalah strategi branding di sana, membangun citra tentang produk Indonesia kan. Tentu saja citra di sini tidak hanya citra tentang sesuatu yang hanya sekedar kulitnya saja, harus produknya memang harus bagus kan gitu. Langkah keempat kemudian kita menyusun program nanti. Setelah bikin strategi, menyusun program. Termasuk di dalamnya, dalam kasusnya produk Indonesia, program itu bisa kita maknai, misalkan kita membuat ikon produk Indonesia, kita ambil contoh-contoh produk Indonesia, kita bikin program promosi di dalam negeri maupun di luar negeri kan gitu, kita penuhilah media massa itu dengan produk-produk Indonesia kan gitu. Nah yang kelima yang juga penting adalah kemudian kita menetapkan orangnya, timnya, organizing the team kan gitu, artinya tidak mungkin strategi atau program itu jalan dengan baik kalau tidak ada yang menjalankan. Nah, di sini perlu ada kesinambungan, kerjasama antara pemerintah, antara pelaku usaha, antara masyarakat, antara media massa. Yuk bagi tugas, bagaimana kita sama-sama mendorong agar produk Indonesia ini bisa menjadi tidak hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga tuan rumah di dunia kan gitu. Betul, harus betul, begitu Pak. dong. Iya. Sejauh ini mungkin kerjasama antara pemerintah, kemudian pengusaha atau pelaku usaha seperti apa Pak? Apakah memang belum berkesinambungan atau belum tercipta sebuah kerjasama yang baik begitu? Saya rasa sudah makin baik lah ya. Saya termasuk orang yang berpikir positif bahwa pemerintah sudah mengadaptasi keinginan dunia usaha. Dunia usaha juga sekarang lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah. Masyarakat juga sudah seperti itu kan gitu. Bahkan saya jadi ingat dalam hal memasarkan produk Indonesia ya, bulan Agustus tahun 2006 yang lalu ada kebersamaan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Pada saat itu ditandatangani kerjasama MOU antara Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin waktu itu yang menandatangani dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi dan KUKM di hadapan Presiden, dan bersama dengan itu Presiden kemudian mendeklarasikan kembali Gerakan Nasional Gemari Produk Indonesia. Nah ini kan contoh kebersamaan. Nah hal-hal seperti ini saya yakin bisa kita optimalkan terus, kita tingkatkan terus ini. Baik. Intinya harus berusaha menggemari produk Indonesia oh, begitu. Iya, itu harus. Pak Handito, Mbak Renta, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut.